Halo Mas Wid. Halo, Mas Fajar. Halo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Masih work from home. Oh, Mas Wid work from home di mana berarti sekarang? Saya posisi di Jogja, jadi saya tinggal di Jogja, tapi selama ini kerja di Jakarta. Biasanya weekend baru pulang ke Jogja. Oh, tiap weekend baru pulang. Ya. Aku dapat informasi dari tim Kalera News kalau misalkan Mas Wid itu ternyata kuliah di Rusia. Betul, ya. Ngambil jurusan apa Mas Wid? Iya, saya alumnus Gajah Mada. Waktu S1 saya ngambil jurusan politik dan pemerintahan. Terus kemudian saya lanjut S2 di Rusia. Jurusannya itu Global Public Policy. Jadi di bawah ilmu politik. Kalau ijazah saya Master of Political Science. Tapi nama programnya Master of Political Science. Okay. Kalau singkatannya itu MPOL SC gitu. Nah, nama programnya International Master Program of Global Public Policy. Itu lebih ke pemerintahan, politik dan pemerintahan berarti ya Mas Wid? Ya, semacam itu. Kenapa sih Mas? Apa yang terbesit Mas Wid itu? Kenapa harus pertama kali ngambil jurusan itu kenapa gitu loh? Oke. Ini saya jawabnya pakai jawaban yang sama ketika ditanya oleh interviewer. Nah, jadi unik. Kalau kita ikut seleksi beasiswa, pertanyaan yang paling sering muncul adalah kenapa memilih negara tujuan misalkan ke Rusia atau ke Belanda, ke Amerika, kenapa? Nah, waktu itu saya jawab begini. Bayangan saya, kalau kita studi eksakta gitu, memilih negara itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang dipelajari itu sama. Jadi misalkan kita belajar teori gravitasi, namanya apel pasti jatuh ke bawah, ya kan? Teori gravitasi mau itu di Zimbabwe, di Amerika, di Jepang, di Cina, bunyinya itu sama. Tapi kalau ilmu sosial, memilih negara itu menjadi sangat penting karena satu pertanyaan yang sama itu jawabannya bisa sangat berbeda. Misalkan bagaimana negara mesejahterakan rakyatnya. Nah itu Cina, Jerman, negara-negara Skandinavia, Amerika, Singapura, India, Brazil itu punya jawaban yang berbeda. Nah sehingga kemudian memilih negara itu penting karena apa yang diajarkan di suatu negara itu cenderung sama dengan apa yang dipraktikkan di negara itu. Jadi memilih negara itu menjadi sangat penting karena nanti yang kita pelajari, yang kita dapatkan itu juga berbeda. Lalu kenapa Rusia? Nah karena mayoritas ilmuwan sosial politik di Indonesia itu lebih cenderung ngambil studi ke Barat. Barat itu dalam artian Eropa, Amerika, atau Australia. Kalaulah kemudian ada opsi lain, biasanya ke negara Asia Timur, ke Jepang, ke Korea. Nah, masih sangat sedikit yang belajar ke Rusia. Jadi, saya punya data menarik ya. Total mahasiswa Indonesia di luar negeri itu ada sekitar 80 sampai 90 ribu orang. Total mahasiswa Indonesia yang aktif sedang studi di luar negeri itu 80 sampai 90 ribuan. Nah, di Australia itu ada sekitar 20 ribu, di Amerika itu ada sekitar 14 ribu, 15 ribuan lah. Di Eropa tuh mungkin total ada 8 ribuan, di Inggris sendiri ada 3 ribuan apa. Jadi intinya banyak kan. Di Jepang tuh ada berapa 4 ribuan, mungkin di Mesir ada 3 ribuan. Nah, di Rusia itu hanya sekitar 300-an. 300-350. Masih sangat sedikit. Jadi saya pikir wah ini peluang nih gitu. Kenapa peluang? Karena kita tahu Rusia itu kan salah satu superpower dunia. Tahun 60 sampai tahun 90-an awal kita mengenal ada blok barat, ada blok timur. Jadi ada dua superpower dunia, Amerika dan Rusia. Walaupun sekarang peran internasional Rusia menurun, tapi belakangan mulai naik lagi. Jadi alasan pertama kenapa pilih Rusia, satu, sudah terlalu banyak orang yang studi ke Australia, ke Eropa, dan ke Amerika gitu. Nah, saya pikir akan bagus kalau mahasiswa Indonesia itu kemana-mana, karena nanti yang didapat beda, jadi memberikan warna gitu loh, Mas. Tidak American centric, tidak American oriented begitu. Oke, alasan itunya ya, alasan yang terkait dengan dunia pendidikan.
Mhm. bayangan saya begini, kenapa negara bisa menjadi superpower itu pasti karena ditopang kualitas pendidikan yang baik. Tidak ada ceritanya negara bisa sukses tanpa kualitas pendidikan yang baik. Itu asumsi pertama. Lalu kalau memang kualitas pendidikan Rusia itu baik, kenapa sih kok kampus-kampus di Rusia itu tidak banyak yang masuk ke ranking dunia gitu? Ya kan? Iya, Kalau kita cek 50 besar itu nggak ada kampus kuliah sama sekali gitu. Pertanyaan itu pernah ditanya oleh pejabat LPDP. Kita pernah presentasi di LPDP gitu. Tolong masukin dong kampus-kampus Rusia ke dalam listnya LPDP gitu. Kami hanya memasukkan yang bagus gitu. Loh, kampus Rusia bagus, apa buktinya? Kenapa nggak masuk ranking? Yang ingin saya katakan, perankingan universitas di tingkat dunia itu dalam bahasa saya itu bias bahasa. Kayak misalkan gini, salah satu komponennya itu kan seberapa banyak publikasi yang diterbitkan oleh kampus. jurnal-jurnal gitu-gitu ya, Mas? Jurnal, seberapa banyak yang diterbitkan dan seberapa banyak publikasi itu diakses oleh masyarakat dunia. Nah, sekarang kan kampus-kampus di Rusia itu 98% programnya berbahasa Rusia. Terbitannya juga berbahasa Rusia gitu. Kalaulah mereka punya banyak terbitan, tapi tentu tidak banyak diakses. Sehingga kemudian kampus-kampus yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, baik itu pengajaran maupun publikasi, itu cenderung jeblok dari sisi ranking, Mas. Nah, jadi saya ingin mengatakan kampus Rusia itu bagus, kalaulah kemudian tidak masuk ke ranking dunia karena mayoritas programnya itu berbahasa Rusia, mayoritas publikasinya berbahasa Rusia, dan juga memang tidak cukup populer sebagai negara tujuan studi sehingga kemudian mahasiswa asingnya tidak banyak. Tapi bukan berarti tidak berkualitas gitu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang lagi cari sekolah tidak harus selalu merujuk pada ranking gitu. Kalau merujuk pada ranking, akhirnya semua belajar ke Eropa, semua belajar ke Amerika dan Australia atau Jepang gitu. Akhirnya ilmu yang didapat tidak variatif. Apalagi kalau itu ilmu sosial, sayang sekali. Mas itu sendiri kan ngambil beasiswa tadi. Ya. Beasiswa apa sih, Mas? Soalnya aku tuh agak nyari beasiswa di Rusia tuh kayak agak jarang gitu. Maksudnya informasinya cukup terbatas gitu. Ya. Nama beasiswa pemerintah Rusia. Nah, beasiswa pemerintah Rusia ini ada 2 jalur. Yang pertama, kita seleksi di Indonesia. Seleksi di Indonesia berarti bersaing dengan sesama pendaftar dari Indonesia. Jadi ceritanya pemerintah Rusia itu memberikan kuota ke berbagai negara. Nah, kuota di Indonesia waktu tahun saya itu sekitar 50-80 tergantung seberapa banyak yang masuk kualifikasi, sekitar 50-an lah atau 80-an. Nah, nanti yang daftar memang beda-beda, kadang ribuan gitu. Nah, semakin besar pendaftar di sebuah negara, biasanya kuotanya ikut naik. Jadi kalau nggak salah belakangan itu sampai 2.000 apa ya, terus kemudian kuotanya ditambahkan, ini begitu. Nah, yang kedua, beasiswa pemerintah Rusia, tapi kita ikut seleksi dunia. Jadi kita mendaftar langsung ke kementerian di Rusia sana. Seleksinya seleksi dunia, begitu. Nah, terus yang ketiga, kalau di Rusia, kita bisa juga dapat beasiswa dari kampus di Rusia, Mas. Nah, caranya gimana? Kita daftarnya ke kampus, terus nanti sesama pendaftar ke kampus itu diseleksi. Jadi beasiswanya dari pemerintah Rusia. Nah, khusus untuk Rusia ada yang menarik. Jadi pemerintah Rusia itu bikin semacam perkumpulan alumni di setiap negara. Di Indonesia juga ada. Nah, perkumpulan alumni Rusia di Indonesia itu juga dapat jatah kuota beasiswa. Kalau nggak salah tiap tahunnya ada 5. Jadi mereka juga bisa menseleksi gitu. Nah, saya ikut yang mana? Saya ikut yang beasiswa pemerintah Indonesia yang seleksi di Indonesia. Seleksinya itu di Jakarta, penyelenggaranya itu Pusat Kebudayaan Rusia. Itu di Menteng tuh. Jadi setiap tahun mereka buka. Buka bulan apa tuh, Mas? Akhir tahun ya, sekitar Desember kalau nggak salah. Saya lupa ingat, sekitar Desember. Terus nanti kemudian diseleksi berkasnya. Setelah selesai seleksi berkas, kemudian nanti akan dipanggil ke Jakarta untuk wawancara, atau kalau tidak ada di Jawa posisinya dia bisa wawancara online. Nah, selain wawancara nanti juga ada ujian tulis, begitu. Seberapa sulit?
kelakarnya ya, guyonannya itu kalau ke Rusia dapat beasiswanya itu gampang, lulusnya yang sulit. Kayak di kampus gitu deh Mas Wid. Ya, jadi kurang lebih tahapannya sih seperti itu. Waktu itu saya lolos seleksi administrasi, dipanggil ke Jakarta, kemudian saya ikut wawancara, ada ujian tulis, kemudian lolos. Nah, kemudian saya berangkat. Yang tadi saya sampaikan, program pendidikan di Rusia itu mayoritas berbahasa Rusia, sekitar 90% lah, 98% bahkan. Oleh karena itu, masa studinya lebih panjang 1 tahun dibandingkan dengan yang umum. Jadi misalkan S1 4 tahun plus setahun bahasa. Kalau S2 2 tahun master plus setahun bahasa. Aku masih penasaran sih Mas, yang persiapan Mas Wid sendiri sebelum ngelamar beasiswa ke Rusia itu apa yang harus dipersiapin gitu Mas? Mungkin dari skill berbahasanya kah, atau dari berkas-berkas administrasi yang harus dipersiapkan atau diminta sama pemberi beasiswa tuh apa aja sih? Ya, umum Mas, secara umum itu biasanya yang dibutuhkan satu ijazah ya. Kalau misalkan S2 berarti ijazah S1. Kalau S1 berarti ijazah SMA. Yang kedua itu transkrip nilai. Jadi ijazah itu kan tanda lulus, dan nilai itu memang biasanya ada persyaratannya. Ini saya bicara umum. Kalau misalkan S1 ke S2 sebaiknya ya di atas 3,25 lah. Walaupun beberapa negara itu kadang 3 masih oke. Gimana kalau misalkan IPK kita sekarang di bawah 3, ditambal dengan prestasi, misalkan pernah ikut olimpiade atau apa gitu, itu masih di sisi lain lah ya. Ya betul. Terus kemudian terus kemudian berikutnya syarat bahasa. Nah biasanya yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kalau Rusia karena bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris, sehingga kemudian bahasa Inggris tidak menjadi syarat. Jadi kita tidak diminta untuk menunjukkan bukti kemampuan bahasa Inggris kayak TOEFL dan IELTS, itu tidak dibutuhkan. Kemudian yang dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan sebenarnya kalau saya pribadi ya, sebenarnya gini, kita melamar beasiswa kemanapun itu bukan proses yang instan. Jadi lulus, mempersiapkan berkas, terus kemudian daftar, enggak sih. Jadi lebih ke selama kita S1 gitu. Kalau memang daftar S1 selama kita SMA. Karena ya persiapannya selama kita studi di jenjang sebelumnya gitu. Kayak misalkan selama S1 saya misalkan aktif di organisasi, aktif di komunitas, kemudian aktif juga bekerja profesional gitu. Nah nanti itu semua kan mendevelop portofolio saya, CV saya. CV itu nggak bisa bikin CV cepat ya, sehari jadi, berapa jam jadi. Isinya CV itu yang lama gitu. Ya, bobotnya yang lama. Iya, kayak misalkan aktivitas penelitian, aktivitas publikasi, aktivitas presentasi, misalnya kayak gitu, itu kan aktivitas akademik ya, aktivitas volunteer. Itu kalau misalkan kita baru siapkan setelah lulus, ya nggak bisa, nggak mungkin dalam waktu 2 bulan, tahu-tahu kita punya banyak publikasi, punya banyak penelitian, nggak mungkin gitu. Jadi memang ya itu kita lakukan selama kita masih S1. Kalau persiapan teknis, saya itu bukan orang yang cerdas gitu ya, ditanya kemudian bisa jawab spontan. Biasanya saya mengandalkan preparation, persiapan. Jadi saya pribadi itu saya grogi kalau saya nggak siap. Jadi semakin kita siap dan semakin kita siap gitu, semakin kita siap intinya adalah semakin kita pede, confident gitu. Tapi jangan sampai overconfident ya. Nah siap itu bisa bisa berlatih. Kalau misalkan wawancara dulu itu saya membayangkan, oh ini mungkin mereka tanya pakai bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris saya belum lancar ya. Nah akhirnya apa yang saya lakukan itu membuat list pertanyaan, jadi apa saja kira-kira yang bakal ditanyakan tuh saya buat gitu, saya daftar, terus kemudian jawabannya apa. Oh kalau saya ditanya ini saya akan jawab ini, kalau ditanya ini saya jawab ini. Bukan untuk dihafal, tapi paling nggak kita tahu poin-poinnya, sehingga ketika benar-benar ditanyakan kita bisa merecall gitu loh. Oh ini, oh itu, tidak spontan banget. Kadang-kadang sebenarnya orang tidak perlu tahu persiapannya, yang jelas pada saat tampil, pada saat perform hasilnya oke.
Itu tips-tipsnya sih, misalkan ya kalau mau wawancara list dulu dong pertanyaannya gitu. Jadi siap. Oh kalau tanya ini apa, tanya itu apa, misalkan begitu. Terus kemudian ada ujian tulis. Memang nggak ada kisi-kisi ya pertanyaannya apa. Tapi dugaan saya itu kan pasti akan seputar Rusia. Ini anak emang serius mau ke Rusia kalau dia tahu banyak tentang Rusia. Bukti bahwa dia suka Rusia kan tahu banyak tentang Rusia gitu kan. Maka kemudian saya mulai cari info sistem politiknya gimana, sistem pemerintahannya gimana, budayanya gimana, dan ternyata memang masuk, memang keluar. Oh, jadi tentang negara tujuan, informasi tentang negara tujuan juga sebenarnya harus juga tetap digali dong. Iya, iya. Nah, Jadi kalau kita bilang tertarik, kita suka, kita cinta pada negara tertentu gitu, ingin sekali studi di sana, pasti kan pastinya bisa dibuktikan gitu loh. Saya kepingin banget ke Oxford. Terus misalkan ditanya, itu di negara mana? Oke, masih bisa jawab. Terus kemudian nama jurusannya apa? Kualifikasi yang diminta seperti apa? Misalnya gitu. Terus kemudian jurusannya ya, misalkan mau ke Oxford. Kamu ambil apa? Saya ambil MBA. Oke, kenapa Oxford? Kenapa bukan Cambridge? Kenapa bukan ICL? Itu harus bisa jawab. Apa bedanya Oxford dengan yang lain? Sama halnya juga dengan Rusia ya. Oke, kenapa Anda pilih Rusia? Oh, karena gini gitu. Emang bedanya apa? Oh, kalau di Rusia ternyata misalkan nih ada mata kuliah ini yang tidak ada di negara lain, yang gitu-gitulah. Sehingga kita dianggap, oh ini anak betul-betul serius gitu, betul-betul mempersiapkan diri, betul-betul tertarik, betul-betul tahu apa yang diucapkannya. Jadi nggak cuma retorika. Nah, ini Mas, mundur sedikit ke belakang, persiapan apakah bahasa juga dipersiapkan pada saat melamar beasiswa ke Rusia itu? Oke. Bahasa Rusia sendiri sih sebenarnya. Apakah kita harus punya sertifikasi harus tamat level apa dulu kah gitu? Gitu-gitu. Ya. Jadi secara umum ada dua ya. Pertama, kalau mau studi ke luar negeri itu andalkan bahasa Inggris karena itu bahasa internasional yang paling populer. Kemudian beberapa negara itu menyelenggarakan pendidikan dengan pengantar bahasa setempat. Rusia tidak dibutuhkan, Mas. Sama sekali tidak dibutuhkan bahasa Inggris. Nah, cuman memang pada saat wawancara itu ada yang dapat pertanyaan dengan bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Indonesia. Kalau yang bertanya itu orang Indonesia, jadi pejabat kedutaan Rusia di Indonesia itu ada yang pejabatnya itu orang Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Nah, biasanya ditanya pakai bahasa Indonesia, atau kadang ada orang Rusia yang bahasa Indonesia bagus juga ditanya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau enggak kita itu ditanya pakai bahasa Inggris dan harus jawab bahasa Inggris. Nah itu. Nah kalau kita ditanya kebetulan bahasa Inggris dan nggak bisa jawab ya udah. Jadi nggak butuh sertifikat apapun, tapi intinya pada saat ditanya itu bisa jawab lah. Gitu. Nah terus kemudian jadi bukti fisik untuk kita bisa bahasa apapun itu tidak dilampirkan kan? Kayak kita bahasa Rusia atau bahasa itu tidak dilampirkan ke dalam sebagai syarat. Ya. Enggak. Kalau bahasa Inggris enggak. Bagaimana dengan bahasa Rusia? Bahasa Rusia juga enggak. Sama sekali tidak ada syarat bahasa Rusia apapun. Hanya saja kedutaan Rusia itu buka program bahasa Rusia reguler. Kalau misalkan teman-teman daftar, terus kemudian teman-teman punya kemampuan dasar bahasa Rusia, itu biasanya dapat nilai plus. Oh ini anak serius, ini anak emang pengen ke Rusia, buktinya dia udah berlatih sebelum dapat kepastian beasiswa. Jadi misalkan nih, cuma ada satu kuota yang daftar 10, ternyata di antara 10 yang daftar itu satu udah punya kemampuan dasar bahasa Rusia, mungkin dia bisa diprioritaskan. Tapi secara formal enggak. Saya masuk ya ketika sekolah di Rusia, yang menarik adalah saya berangkat ke Rusia itu dengan kemampuan bahasa Rusia